Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati segenap pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya. Semoga semuanya berbahagia, sejahtera, mendapatkan kebaikan, kedamaian, ketenangan, kesenangan, kesejahteraan, kelimpahan, kesehatan, keturunan, dan juga keselamatan, keberkahan di dunia sampai di akhirat untuk panjenengan semua bersama dengan keluarga. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya akan merespon somasi dari generasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan dan Intoleransi, yang mana diterbitkan somasi ini pada tanggal 4 September yang lalu, dan saya termasuk orang yang terkena atau objek tujuan dari somasi tersebut. Ini buktinya. Ada 3 lembar somasi yang dilayangkan ke kami. Tidak hanya kami, mungkin ada Tengku Muda Kori Al-Kusasi dari Aceh, juga kemungkinan ada Gus Fuad Pleret, ada juga Gus Mar Kebumen, ada juga Kanjeng Raden Temenggung Fakih Wirayadiningrat, dan ada lagi yaitu saya khususnya. Jadi apa yang saya sampaikan ini dianggap oleh ketua sekaligus anggota semua dari generasi yang beralamat di Jalan Parseh, lapangan olahraga nomor 52 Parseh Majalaya, Bandung. Ini sebagai ujaran kebencian, sebagai hate speech, atau bisa juga karakter assassination atau pembunuhan karakter dan lain-lain. Tuduhannya banyak sekali. Ini bagaimana saya menyikapinya? Apakah saya patah semangat, atau penakut, atau mundur? Tidak ada kata mundur. Orang yang sudah memiliki naluri pejuang, dia akan memperjuangkan apa yang menjadi tekad sampai ke tujuannya tercapai. Tujuan saya apa? Untuk mencerdaskan umat, anak bangsa ini, tanpa ada tendensi apapun, tanpa ada niatan kami untuk nanti dicoblos menjadi anggota legislatif misalkan, atau calon bupati atau gubernur atau apa, tidak. Dan tidak ada keinginan setelah nanti sukses semuanya tercerahkan, saya kepingin diagungkan atau saya dianggap sebagai keturunan Nabi kita Muhammad SAW, tidak. Atau saya dijunjung tinggi sebagai Kanjeng Raden Temenggung, tidak. Setara, kita ini semua sama. Zamannya sudah berbeda. Jadi hanya ingin memerdekakan sepenuhnya anak bangsa ini dari pembodohan, pembohongan, dan juga penindasan. Nah, ini sekarang dibalik. Saya justru yang disomasi. Somasi itu artinya adalah teguran yang ditujukan untuk calon terdakwa, calon tersangka, yang jika beberapa kali dilayangkan somasi tidak ada jawaban atau tidak merubah pola yang disampaikan, maka ujung-ujungnya adalah ke ranah hukum.
pidana. Ya, saya akan dipidanakan, dihukum kurungan selama paling lama 10 tahun. Bagaimana ini jawabannya? Sekali lagi, tidak ada kata takut. Seorang pejuang itu, seandainya dia mundur, itu untuk ancang-ancang. Ya, bukan mundur untuk lari, tapi ancang-ancang untuk menata kembali supaya bisa menggempur maju kembali. Itu namanya pejuang. Ya. Menyerah bukan untuk kalah, tapi untuk sementara mengalah, ya, agar terjadi islah. Nah, apakah dengan adanya somasi ini saya terus tambah menyombongkan diri, memberanikan diri, tambah nantang? Tidak. Saya anggap somasi ini sebagai teguran, kritik atau peringatan, dan itu akan saya terima sebaik-baiknya dan akan saya jalankan jika itu masuk dalam ranah kebaikan. Namun jangan sampai dengan adanya kami ini agak melunak terus dianggap tertundukkan, jangan, nggak bisa. Seharusnya yang mengirim somasi itu malah justru kami, bukan dari Ba'alawi. Ya, ini resmi dari Habib Umar Hussein As-Sagaf atau As-Sakof, dan mencantumkan nama-nama pejabat yang juga berasal dari marga Ba'alawi. Jadi ini bisa dikatakan perwakilan, ya, entah secara resmi atau tidak dari Robito Alawiyah, saya kurang tahu. Tetapi intinya ini adalah kumpulan dari orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai kaum Ba'alawi, Al-Hadrami atau Yaman. Para pemirsa dan pendengar sekalian, patut untuk saya bacakan walaupun jenengan juga sudah pernah membaca somasi ini, ya. Ini ditujukan kepada saya, kepada yang terhormat Kiai Haji KRT Nur Ihya As-Salafi Jatinegara di tempat. Ini kan masih menghormati, jadi ya sama-sama kita saling menghormati. Saya tidak sombong. Channel ini terbuka, menerima kritik dari siapa saja, asalkan niatnya untuk kebaikan, membangun bersama. Ya. Surat somasi penghentian provokasi SARA. Jadi saya ini dianggap sebagai provokator yang selalu mengungkit suku antar ras dan agama untuk membenturkan mereka, padahal sebaliknya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan duduk perkaranya dari kata per kata supaya jelas adanya. Jangan justru malah yang ngirim somasi ini kurang paham dengan kata-katanya sendiri. Bandung, Senin 4 September 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat, mencermati dan mengikuti perkembangan polemik nasab Ba'alawi yang dilatar belakangi oleh tulisan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang penuh syubhat dengan judul buku. Nah, ini mengatakan syubhat. Syubhat itu bainal haq wal batil, antara salah dan benar. Ya. Bainal halal wal haram, itu namanya syubhat. Samar-samar, tidak jelas benar atau salahnya. Itu namanya syubhat. Jadi ini kaum Ba'alawi, para habib-habib itu masih mengatakan bahwa tulisan Kiai Haji Maduddin Usman itu penuh dengan syubhat. Dengan judul buku Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia, cetakan pertama bulan Oktober 2022, penerbit Maktabah Nahdlatul Ulum, ya, pesantrennya Kiai Haji Maduddin Usman. Dalam buku itu dikatakan diskursus nasab Ba'alawi telah sampailah pada titik terang, yaitu bahwa nasab Ba'alawi terputus selama 550 tahun. Kalau menurut saya, enggak 550 tahun, 650 tahun. Lebih lama lagi, ya, selang 1 abad. Alasannya apa? Yang saya jadikan pegangan adalah kitab nasab resmi, karangan dari eksternal Ba'alawi. Kalau Habib atau Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam Al-Burqah Al-Musyikoh, ya, fi dzikri libasil khirqah al-aniqah, itu adalah internal Ba'alawi sendiri, dan beliau bukan nasabah atau pakar nasab. Saya mundur 100 tahun berikutnya, yaitu As-Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani, ya.
650 tahun. Sampai nama Ubaidillah disebutkan oleh Habib Ali As-Sakron yang wafat tahun 895 Hijriah sebagai anak Ahmad bin Isa. Yaitu dalam kitabnya Al-Burqat Al-Musyiqah kemudian disebut Al-Burqah. Seperti yang dikatakan sendiri oleh Kiai Haji Maduddin dalam seminar tanggal 27 Agustus 2023 di UIN, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah ya, bahwa beliau lebih suka membuat kesimpulan di awal dalam menulis sebuah buku. Tentu ini adalah sikap yang tidak terpuji. Nah, ini dikritik oleh Pak Alawi, termasuk Habib Umar Hussein As-Segaf. Jadi, apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin Utsman itu dianggap sebagai sifat yang tidak terpuji bagi seorang peneliti dan jauh dari kaidah ilmiah. Ya. Jadi, selalu menyudutkan, menyalahkan, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin Utsman itu adalah sebuah kekeliruan atau kesalahan. Ya, jauh dari kaidah keilmuan. Semakin hari semakin mengkhawatirkan dan kelompok pendukung Kiai Haji Maduddin Utsman semakin masif membangun narasi intoleransi. Jadi kayak saya ini dianggap sebagai orang yang mungkin pendukung paksaan atau enggak, saya hanya mendukung kebenaran. Saya tidak mendukung personal yang tidak berada di dalam jalan atau garis kebenaran. Kalau Kiai Haji Maduddin Utsman benar sesuai dengan kitab-kitab yang saya miliki, kitab nasab dan sejarah nasab, maka saya wajib mendukungnya dan wajib menyampaikannya dukungan saya itu kepada khalayak umum supaya mereka juga turut mendukung ya. Dalam arti bukan ngompori enggak, setelah tahu bahwa yang benar itu benar. Allahumma arinal haqqo haqqon ya warzuqna tiba'ah. Kita yang selalu mohon kepada Allah agar mengikuti kebenaran. Wa arinal babila babilan warzuqna ijtinabah, dan kebatilan itu kita juga harus memohon kepada Allah untuk dihindarkan dari kita. Begitu juga tidak hanya dari kita tapi kepada orang lain, karena kita ini bertugas untuk menyampaikan kebenaran. Ustadz, Kiai, Tuan Guru, Ajengan, Tengku, Buya dan lain sebagainya itu adalah petugas panggilan jiwa dari Tuhannya untuk menyampaikan kepada umatnya, jamaahnya, santrinya, pengikutnya, atau selain dari golongannya, semuanya. Jadi kami ini dianggap sebagai orang yang membangun narasi intoleransi. Siapa yang intoleransi? Kita ini selalu toleran dengan siapapun. Tidak membedakan mana suku, ras, dan agamanya, bangsanya. Sara itu tetap kita hindari. Kita tidak pernah menghina orang lain, merendahkan orang lain. Batorul haq wa gomtun nas, melecehkan orang lain, suku bangsa lain, tidak pernah. Itu saya atau kami lakukan. Rasisme, mengatakan saya suku Jawa yang paling baik, tidak. Di dalam Islam tidak ada kata-kata siapa sukunya yang paling mulia, tidak, tetapi siapa yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau rasisme itu dalam Islam dilarang. Hate speech ya, ini mungkin untuk menangkal kebenaran, dialihkan seakan-akan itu sebuah kesalahan ya. Jadi menyebar kebencian ya, berdasarkan fitnah adu domba. Misalkan ada informasi dari seorang habib, lalu saya luruskan, itu dianggap sebagai hate speech atau fitnah. Padahal sebaliknya. Karena apa? Kalau tidak saya luruskan, tidak saya lawan, ya, maka yang terjadi di masyarakat adalah mereka akan semakin tersesat dari jalan yang benar. Fitnah itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan masalah. Itu namanya fitnah. Ya. Kalau untuk meluruskan hal yang tidak lurus, ya, bengkok, itu bukan fitnah namanya. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah perilaku fitnah. Tidak. Meluruskan. Katakan yang benar ya benar, yang salah ya salah.
mengajak kebaikan dan meninggalkan keburukan. Bukan fitnah. Pembunuhan karakter, ya. Pembunuhan karakter misalkan, oh ini Ketua Robito Alawiyah mengatakan bahwa makruh kok melakukan sesuatu yang makruh itu kok dikatakan dosa, itu bagaimana? Lah ini saya luruskan bahwa yang namanya makruh itu adalah ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang diberi pahala jika meninggalkannya dan jika melakukannya tidak mendapatkan dosa. Lah, kan harus saya luruskan. Mungkin Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Sakhof itu mungkin lupa, ya. Mungkin sabekul lisan, kepleset lidah, mungkin nggak sengaja. Nah ini saya luruskan. Kriteria dari ahkamus syariah 5 itu apa? Wajib itu ini, sunnah ini, haram ini, makruh ini, mubah. Ini kan harus dijelaskan itu loh. Ini bukan pembunuhan karakter. Harus diluruskan. Ya, misalkan Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan mengubah sejarah KRT Sumodiningrat, Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, yang dimakamkan resmi di Jejeran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kok malah membuat makam sendiri di daerah Semarang dan diresmikan sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya Margaba Alawi. Singo Barong membuat sejarah sendiri. Ditulis Manaqib Habib Hasan bin Toha bin Yahya alias Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Ini namanya pembohongan publik, pembodohan umat, ya, pembeloan sejarah. Ini yang berbahaya. Baru saja kemarin kan Raden Dipto Laksmono bertemu dengan seorang profesor dari Inggris yang meneliti tentang kondisi kerajaan Mataram, ya. Beliau adalah seorang guru besar Oxford University. Yang nama kemarin, baru saja kemarin, bahwa jelas apa yang dikatakan oleh Habib Lutfi bin Yahya itu salah. Seharusnya Terah Hamengkubuwono II menggugat, bisa itu. Saya yang harus mengirim somasi karena saya juga mempunyai gelar Kanjeng Raden Tumenggung. Bedanya saya Hadinegoro yang dimakamkan di Jejeran Pleret Bantul itu Sumodiningrat. Ini namanya memutarbalikkan fakta sejarah, mau dirubah. Ini namanya bisa juga pembunuhan karakter dan adu domba umat terkait nasab habaib. Siapa yang mengadu domba umat? Justru saya malah melarang jika ada umat Islam atau umat agama lain bertemu dengan Habib, tetap harus menghormati, saling menghormati. Ya, semuanya, tidak hanya Habib, semuanya. Dengan suku bangsa Papua, dengan suku bangsa Dayak, Madura, Melayu, Bugis, ya, Mataram, semuanya, ya, semuanya. Tidak membedakan apa agamanya, ras, suku, dan bangsanya. Terkait nasab habaib ini, kami tidak pernah mengadu domba. Bahkan saya melarang. Bahkan ada yang pernah sampai frontal. Kiai, silahkan komandokan jihad melawan mereka. Habis, jangan, nggak boleh. Mereka saudara kita. Habib Alawi, keturunan imigran Yaman itu adalah saudara kita. Sudah punya KTP Indonesia. Kita rangkul, jangan kita pukul. Kurang apanya saya? Masih disomasi saya ini. Ya kan? Saya tidak pernah, ayo kita gempur mereka, kita usir mereka. Siapkan kapal-kapal, baik kapal terbang ataupun kapal laut untuk usir mereka, kembalikan. Enggak pernah saya. Kalau itu jenengan somasi saya, boleh, Kang Mas, ya, Habib Umar Hussein As-Sakhof. Apabila ini tidak dihentikan, khawatir akan menimbulkan gesekan dan konflik horizontal. Kalau gesekan dan konflik horizontal, ya, pasti akan terjadi.
di akar rumput, karena memang pemahaman yang sudah tertanam ratusan tahun, tidak hanya puluhan tahun, ratusan tahun, bahwa habaib itu adalah cucu ya ahlul bait ya dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara biologis, padahal tidak benar. Nah, untuk mengurai akar yang sudah kadung mencengkeram kuat ini kan perlu waktu. Jadi seandainya ada gesekan, sepenting gesekan itu tidak sampai frontal. Saya sering menyampaikan kepada segenap umat Islam di akar rumput, para santri, lebih baik dengarkan kajian-kajian kami, baca literasi, buku tentang nasab selama ini yang disampaikan oleh teman-teman kami ya di media YouTube dan lain-lain, baik tulisan ataupun lisan, ya, dengan cara yang elegan, tidak dengan cara kekerasan. Justru yang melakukan kekerasan, yang persekusi kekerasan itu malah mereka, Habib-habib itu dan muhibinnya. Dan itu jelas, saya mempunyai catatan, ada puluhan persekusi itu. Tidak hanya yang dipersekusi itu seorang santri, seorang kiai haji, pemangku pondok pesantren saja dipersekusi. Justru siapa sebenarnya yang harus disomasi? ini lembar pertama, sudah saya baca. Sekarang lembar kedua. Tidak dipungkiri ada oknum Habib dan oknum Gus provokatif, dan kita semua sepakat untuk mengecamnya dan memberikan teguran keras baik secara lisan maupun tertulis. Bahkan di antara mereka ada yang telah menebus kesalahan yang telah dituduhkan kepadanya di balik jeruji besi. Mana? Gak ada. Habib Bahar masuk penjara itu bukan gara-gara masalah nasab. Habib Rizik masuk penjara bukan gara-gara masalah nasab. Mana? Gak ada. Masalah nasab ini mereka memprovokasi, menghina para kiai terus masuk penjara, belum ada. Belum ada. Jadi jenengan ya Habib Umar Hussein Assegaf dan Muhammad Ridho ya berikut konco-konconya di generasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan dan Intoleransi harus berkaca diri. Ya. Memang ada Habib dan Gus yang provokatif, memang benar. Tetapi kalian, para Habib, tidak mampu mengendalikan mereka. Sehingga kami menilai bahwa dengan diamnya para Habib itu sama dengan ridho, merestui akan perbuatan para Habib-Habib nakal itu. Jadi yang ada di balik jeruji besi mana? Nggak ada. Kecuali mereka yang secara personal melakukan kejahatan, termasuk tahun 2011 yang lalu, seorang Habib Muhammad Ali Hinduan yang membunuh jamaahnya sendiri. Ya, anak-anak itu puateni, wong telu, merintahkan kepada muhibinnya untuk membantai. Tidak cukup membantai, dibakar bersama dengan mobil penternya di Banyuwangi. Karena mendoktrin santri-santrinya untuk membunuh, berani membunuh orang. Ini yang saya hindarkan. Supaya umat masyarakat ini semakin cerdas, tidak taklid buta terhadap doktrin-doktrin mereka, para Habib itu. Ini yang saya lakukan. Gitu. Jadi yang masuk ke dalam jeruji besi itu orang yang salah secara hukum pidana. Kalau yang masalah pernasaban ini belum ada. Kesalahan segelintir orang tidak boleh digeneralisir, apalagi memprovokasi umat dengan narasi kebencian sara dan permusuhan. Tentu saja ini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 mengenai kesetaraan setiap warga negara. Kesetaraan. Ini hanya tulisan saja, prakteknya nol. Habib-habib Ba'alawi itu merasa tidak setara, merasa berkasta, lebih tinggi dari lainnya. Warisan penjajah Belanda masih dijalankannya, dipertahankannya sampai sekarang. Mengenai kesetaraan setiap warga negara, benar, harus setara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, setara kan? Kita ini makhluk sosialis yang agamis. Perlu diketahui bahwa secara turun-temurun tradisi dan terbiah habaib adalah perintah kepada setiap pribadi Alawi untuk tidak membanggakan asal-usul keturunan dalam arti menyombongkan nasab, karena itu adalah aib, sebuah perbuatan dosa dan merupakan hal yang dilarang agama. Kosong.
Tak ada buktinya. Hanya teori saja, praktek di lapangan nol. Nol. Bersama dengan surat somasi ini, kami melayangkan peringatan agar Anda segera menghentikan segala bentuk provokasi SARA. Siapa yang memprovokasi SARA? Ujaran kebencian. Siapa yang melakukan ujaran kebencian? Yang melakukan ujaran kebencian itu enggak sebaliknya lah. Justru dari golongan kamu, wahai Habib Umar Hussein Assegaf. Hoak. Siapa yang menebar hoak? Saya mengatakan bahwa Ubaidillah itu bukan anaknya Imam Ahmad Al-Abah. Makamnya Imam Ahmad Al-Abah Al-Ataj An-Nafat tidak berada di Husayyisah Syai'un, Yaman. Hadramaut, Yaman tidak, tapi berada di Najaf. Ada bukunya, ada kitabnya. Ya. Fitnah dan karakter assassination atau pembunuhan karakter. Ya, fitnah katanya kepada Ba'alawi, seperti fitnah itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya fitnah. Tapi sesuai dengan kenyataan, bukan fitnah namanya. Seperti mengatakan nasab terputus loh, dengan masih bertahan, tidak mau dikatakan nasab terputus. 650 tahun. Tidak ada cerita manapun. Tiba-tiba ada nama Abdullah atau Ubaidillah. Ya. Ini berdasarkan data internal dan eksternal. Ya. Status keturunan Yahudi lah, yang berbicara Yahudi itu ahli DNA ya, bukan saya hanya membaca ya, dan lain sebagainya yang notabene adalah sesama anak bangsa yang harus saling menjaga harkat kemanusiaan. Ini benar, tapi jenengan sendiri tidak mau melakukannya. Saya tahu Kang Mas Habib Umar Hussein Assegaf rumahnya, nomor teleponnya, ya, pesantrennya, boarding school milik yang beliau kelola saya tahu. Di mana jenengan tinggal saya tahu semua. Jadi isu nasab ini kontraproduktif. Janganlah mempertajam polarisasi yang seharusnya tak perlu. Apalagi di tahun politik, kita semua harus bijak dalam membakar jerami kering. Saya tidak berhubungan dengan partai manapun, capres-cawapres siapapun. Tidak ada hubungannya. Jangan ngeles, jangan alasan. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak perlu menunggu tahun politik atau tidak tahun politik. Setiap saat amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila somasi ini tidak diindahkan, maka hukum positif akan menjerat dengan segudang pasal. Ini nakut-nakuti. Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka penebar hoax akan dikenakan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Ini kebalik. Justru kalian yang harus saya laporkan. Ya. Karena kalian adalah penebar hoax yang sebenarnya dan melanggar undang-undang, ya. Penghapusan diskriminasi ras dan etnis itu jenengan langgar. Kami tidak pernah membedakan mana rasnya. Apakah itu suku Dayak, suku enggak, semua saudara saya. Bahkan suku Arab Yaman, ya, imigrasi Yaman adalah saudara saya. Bukan musuh saya, saudara saya. Berikut kutipan pasal 14 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, pasal 14. 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Loh. Nah, ini loh bohong. Kebohongan yang diulang-ulang dipropagandakan oleh para Habib Ba'alawi yang menyirap, ya, yang menghipnotis, ya, yang membodohi, membohongi umat. Justru panjenengan itu. Dengan sengaja dan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Rakyat bisa onar. Yang tidak onar itu yang masih terkena gendam, nggak sadar. Ya. Dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Sebagai sesama saudara muslim, kita semua berkewajiban untuk saling mengingatkan. Oke, kalau jenengan mengingatkan itu saya terima. Karena saya ini adalah orang yang terbuka. Kalau jenengan saya ingatkan, tidak pernah mau. Tidak pernah mau. Menolak batorul haq wa hum tunnas. Kalau saya diingatkan, matur suwun. Jenengan mensomasi saya, wahai Habib Umar Hussein Assegaf Muhammad Ridho, dalam generasi gerakan nasional anti kekerasan dan intoleransi, alhamdulillah saya terima.
demi kebaikan bersama. Tetapi jangan anggap saya tunduk dengan Anda. Sama seperti alasan toleransi untuk menghajar lawan. Sama seperti kata-kata kantor Robi itu Alawiyah itu jelas. Datang aja ke kantor Robi itu Alawiyah. Saya bukan orang bodoh. Saya adalah manusia merdeka di negeri saya sendiri. Saya tidak mau dijebak oleh siapapun dan dimanapun, sampai kapanpun. Ini yang harus saya pegang. Naluri seorang pejuang, keturunan pahlawan akan tetap masih saya pegang. Ya. Jadi, oke, kalau jenengan mengingatkan, saling menasihati, loh bener kan? Kita saling menasihati. Wah, jenengan dinasihati malah somasi, provokasi, dan persekusi. Ya kan? Berlaku adil demi persatuan, kedamaian, dan maslahat yang lebih besar. Janganlah kebencian kalian kepada seseorang atau suatu kaum menjadikan kita tidak bersikap adil, karena sesungguhnya adil itu mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. Sama seperti surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Maidah ayat 8. Sama seperti itu. Jadi bagus saling menasihati. Saya terima nasihat baik dari siapapun, tidak hanya dari kaum Ba'alawi, dari kaum siapapun, dari agama manapun, asalkan benar menurut keyakinan saya. Di dalam agama Islam saya terima. Yang berhubungan dengan urusan dunia. Ya. Siapapun. Kami berharap Anda dan kelompok Anda segera menghentikan provokasi SARA. Ini namanya ancaman. Setiap orang bisa mengancam. Setiap orang bisa mensomasi. Saya pun bisa. Ya. Ujaran kebencian, narasi-narasi intoleran. Siapa yang intoleran? Hoak dan fitnah kepada Bani Alawi. Saya mengatakan, pernah saya menyampaikan bahwa tidak boleh menggunakan sholawat karangan Ba'alawi yang berdasarkan mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kalau sholawatnya bagus, tapi mimpi ketemu Kanjeng Nabi, diajari Kanjeng Nabi dengan sholawat itu, lalu sholawat itu kita amalkan, itu yang saya tidak terima. Ini namanya bukan berarti saya hate speech atau hoak atau fitnah terhadap Ba'alawi, tidak. Saya hanya melindungi umat. NU sudah kadung dimasuki oleh sholawat Bushra, saya melarangnya. Allahumma sholli ala Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha. Saya kembalikan lagi ke sholawat Tibil Qulub saja. Karena lagunya sama, aslinya sama. Ya, jangan jiplak lah, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Tibil Qulubi wa dawaiha. Kembalikan ke situ. Simtud duror dan lain-lain kembalikan ke ndibaan dan berzanjenan. Kembalikan ke asalnya, Wali Songo dulu. Bukan fitnah. Termasuk sholawat badar karangan anak negeri yang diharamkan oleh Habib Alwi As-Saggaf. Ya, kalau jenengan mengharamkan itu saya balas. Berarti saya juga akan mengharamkan lagu Bi Rasulillah. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. Saya larang itu. Gak boleh, karena ada warijalim mimbani alawi. Gak terasa umat Islam Indonesia gak tahu bahasa Arab. Diselipkan sedikit-sedikit gak ngerti. Anak-anak kecil itu gak ngerti. Ya tarim, ya tarim, ya tarim, ya tarim, syailillah, syailillah. Gak ngerti artinya. Korban mereka. Ya, dari kiai, ustadz yang nggak mengerti juga, karena doktrin dari gurunya jemaahnya dari Habib. Saya larang, ya tarim, bi Rasulillah, dan juga sholawat busro. Ini bukan kebencian, keseimbangan. Mengembalikan lagi tradisi para wali yang diikuti oleh umat ini sejak dulu kala. Nah ini, mohon kerjasama dan etikat baiknya dalam menciptakan situasi damai penuh persaudaraan. Oke, ini damai. Persaudaraan. Saya anggap dengan juga sebagai saudara.
Demikian disampaikan somasi ini untuk segera ditanggapi. Kami sudah menyiapkan tim ya khusus ahli hukum untuk masalah ini. Jadi jenengan jangan lari. Sampai kapanpun saya kejar. Sampai ke lubang semut pun akan saya kejar. Nanti seandainya diproses ke pengadilan, saya siap. Seorang pejuang tidak akan pernah lari dari kebenaran. Yang namanya kebaikan kebenaran itu adalah tidak grogi dia. Albirru husnul khuluq. Percaya diri, saya benar ya. Saya punya data-data semua. Kalau buka-bukaan di pengadilan, dilihat oleh orang banyak, disaksikan secara live, seluruh Indonesia, dilihat oleh orang Malaysia, orang Thailand, Filipina, dan seluruh dunia, alhamdulillah. Mereka semua akan tercerahkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan saya ingatkan, jika ini benar-benar dilakukan, alhamdulillah. Saya percaya diri. Alhamdulillah. Tapi konsekuensinya, jika para kaum Ba'alawi salah, ya harus rungkat, ente-entean. Jadi jangan seperti ulo marani kepuk. Bahasa Jawanya itu. Ulo marani kepuk. Akan menggali lubang ya untuk dimasukinya sendiri. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hormat saya Gerakan Nasional Anti Kekerasan dan Intoleransi atau Generasi. Ketua Umum Habib Umar Hussein Assegaf, Sekretaris Umum Muhammad Reza. Tembusan Majelis Ulama Indonesia, alhamdulillah. 2, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, alhamdulillah. Muhammadiyah sudah dikirimi. Ayo. 3, Robito Alawiyah. 4, Kementerian Agama Republik Indonesia. 5, Habib Lufid bin Yahya Jatman, Jam'iyah Torekoh An-Nahdiyah, ya. Jatman. 6, Kapolda Aceh Irjen Pol Sayyid Ahmad Haidar Bakil SHMH. Ini yang dari Ba'alawi semua. 7, Marsikal Madya Purnawan Sayyid Muhammad Syauqi Alaidrus. Ya, ini namanya memamerkan pejabat-pejabat yang berasal dari Ba'alawi supaya takut kita ini. Ya. Kombes Pol Said Umar Sahab, Brigjen TNI Said Muhammad Ali Al-Habsyi, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Said Muhammad Rizad Bakil, Kolonel Infanteri Said Ahmad Hadi Al-Jufri, Mayor Infanteri Said Ahmad bin Muhammad Assegaf. Disebutkan semua yang khusus dari Ba'alawi, pejabat-pejabatnya. Pejabat itu kalau sudah pensiun atau tidak menjabat lagi itu tanda tangannya, kekuasaannya tidak berguna lagi, kawanku. Semua manusia itu sama di hadapan Tuhannya. Hanya amal perbuatannya sebagai tolak ukurnya. Jangan mengandalkan orang. Saya memberi contoh sendiri. Saya ini sekelas Kanjeng Raden Tembung, tapi ya biasalah. Gak usah gila hormat. Walaupun sebagai orang sekaya apapun, sehebat apapun, tahtanya setinggi apapun, biasalah. Biasa. Tidak ada orang hebat sakti di saat ini, di zaman ini, di abad ini. Semuanya sama, rata. Ini namanya seterata, setara. Ini yang jenengan gaungkan, kok malah jenengan malah justru mengancam-ancam ini. Ini tetap akan saya proses loh, karena ini sudah berbentuk tulisan dan akan saya balas dengan tulisan juga melalui tim kami. Jadi kami tidak main-main, ya, tidak main-main dalam hal ini. Dan saya benar-benar mengharapkan ini nanti digelar di depan pengadilan, ya, yang nantinya akan ada paksaan harus tes DNA. Barang siapa mengaku sebagai keturunan Nabi kita Muhammad SAW wajib tes DNA. Wajib tes DNA. Kajian pustaka data, kitab selesai, diteruskan dengan data DNA. Yang kami harapkan ini diproses secara hukum. Bukan takut kami untuk menghadapi permasalahan ini. Semuanya apa? Demi saya, anak cucu saya, dan generasi saya. Demi anak bangsa ini semuanya. Bukan demi saya pribadi. Jadi tolong jangan ngeles, ya.
Ini ada informasi terbaru, saya sudah menghubungi langsung Habib Umar Hussein Assegaf. Tapi belum ada balasan. Kelihatannya beliau akan lari atau ngeles. Alapannya sudah jelas. Tanda tangannya ada. Ya, jangan ngeles, jangan lari dari kenyataan. Kita akan segera proses ini sampai selesai. Saya sudah berkali-kali menyampaikan islah. Satu, jangan sekali-kali mengaku sebagai cucu Nabi, Ahlul Bait Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW. Dua, perbaiki cara dakwah kalian. Boleh kalian berdakwah, wahai Habib-Habib Alawi, tapi jangan sampai membodohi orang. Ketiga, harus setara, sesuai yang jenengan gaungkan selama ini. Setara, seterata sama, keadilan sosial. Bagi yang perempuan silahkan menikah dengan non-Ba'alawi. Dari kalangan Ba'alawi boleh menikah dengan Jawi, Madura, Melayu, ya, Sasak, Bugis, Dayak, semuanya sama. Yang penting kafaahnya ada. Terus yang keempat, kita dahulukan persaudaraan. Berhentilah membual atau memaksa orang lain untuk percaya dengan keyakinan kalian. Kalau jenengan yakin sebagai diri Nabi, silakan dalam komunitas jenengan sendiri saja. Nggak usah memaksa orang lain untuk percaya, karena itu sama dengan toreko. Toreko itu internal. Dan masih banyak lagi yang perlu saya sampaikan secara menyusul kemudian. Perjanjian damai. Saya tidak mau diajak damai untuk menindas umat atau masyarakat. Tidak. Atau damai bersama untuk membodohi umat dan masyarakat. Ayo sekarang kamu tak anggap keturunan Kanjeng Nabi sama-sama dengan saya. Tidak, saya enggak seperti itu. Itu namanya bukan pejuang yang mukhlis. Ya. Tidak ikhlas itu namanya. Berarti demi jabatan, demi harta, tahta, dan wanita. Tidak, saya tidak seperti itu. Jadi, tolong somasi ini dicabut atau kita teruskan. Ya, kita teruskan. Kalau toh ini untuk peringatan, nasihat, ya nggak apa-apa, saya terima. Sekali lagi, saya menerima nasihat dari siapapun. Di komentar video-video kami ini juga saya sering, alhamdulillah, kami menerima. Jadi, kalau toh benar itu dari siapa saja, di mana saja, patut untuk kita jadikan sebagai pegangan kita, sama-sama benar. Jadi dari generasi gerakan nasional anti kekerasan dan intoleransi ini sebenarnya niatnya baik. Ya, cuma caranya, wah sekelas saya, sekelas pengasuh pondok pesantren disomasi kayak begini, apalagi orang biasa. Itu namanya nek cara wong niku ndugal. Orang duwe toto promo. Orang duwe tata krama. Kan dia adab asor. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, asyaraf minal adab, man laisa lahu adab wajaba alaihi santab. Itu yang benar itu. Memang benar. Jadi sekali lagi somasi ini sudah saya terima dan sudah saya baca dan sudah saya pahami seluruhnya, tinggal menunggu kelanjutannya. Ya. Kalau ini baik, ya saya lakukan untuk introspeksi diri saya, muhasabah diri saya. Saya bukan orang yang alim, orang yang lurus benar, atau orang yang suci, Ahlul Bait Nabi, liltohirukum tadi enggak. Saya sama-sama. Saya ini orang bodoh, saya ini orang banyak dosa, saya ini orang yang rendah, sama-sama. Yang selalu mencari kehidupan ya yang damai dalam diri saya pribadi dan damai terhadap orang lain, membuat diri saya bahagia dan membuat orang lain bahagia. Itu tujuan saya, obsesi saya seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam menanggapi somasi dari generasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan dan Intoleransi ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga ini bisa diproses ke meja hijau di ruang pengadilan supaya bisa dilihat secara umum. Saya tunggu sampai mentoknya tes DNA.
Dan saya akan persiapkan kitab-kitab saya yang berjumlah 38 kitab nasab dan sejarah, baik dari internal Ba'alawi ataupun dari eksternal non-Ba'alawi. Sudah saya siapkan semua. Saya sudah siap. Bukan 80 kitab ya, ala Buya Qurtubi Al-Jailani ya, enggak. Kitab asli saya bawa semua. Saya akan belajar terus. Saya akan buktikan di muka umum, di depan hakim pengadilan, ya, di depan jaksa penuntut umum, di depan saksi-saksi ahli. Saya akan sampaikan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah berdasarkan pustaka data dan juga berdasarkan fakta, realita, bukan fitnah hoax, hate speech, ya, karakter assassination, ya, atau fitnah pembunuhan karakter. Tidak. Ini adalah perjuangan dalam membela kebenaran. Demikian, terima kasih atas simpati dari para pendengar dan pemirsa sekalian. Dan juga terima kasih kepada Kang Mas Habib Umar Hussein Assegaf. Salam persaudaraan. Semoga jenengan juga tetap menjadi saudara saya, dan saya pun jenengan anggap sebagai saudara. Kita rukun damai bersama dalam kesepakatan yang berbeda. Berbeda boleh sama, tetapi benci tidak boleh ada. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.